Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- Perkenalkan, kami dari tim Kana Space akan mempresentasikan karya UI UX dengan judul Kidokana. Dengan saya sendiri, Amanda Permatasari dari Sistem Informasi UNESA. Saya Kaila Safira Naswa dari Sistem Informasi UNESA. Saya Nindya Kartaji dari Sistem Informasi UNESA. Oke, setelah itu kita akan menjelaskan mengenai user flow tampilan UI UX Kidokana. Jadi, ketika pengguna pertama kali membuka aplikasi, mereka akan diarahkan ke tahap awal untuk menentukan apakah sudah memiliki akun atau belum. Jika sudah, maka proses akan dilanjutkan ke halaman login untuk memasukkan kredensial atau sedangkan bagi yang belum mempunyai akun akan diarahkan ke halaman registrasi untuk membuat akun baru. Setelah berhasil masuk, pengguna diminta memilih bahasa tampilan aplikasi agar pengalaman pengguna sesuai preferensi. Setelah itu, pengguna akan tiba di halaman beranda atau homepage yang menjadi pusat navigasi utama. Di sini tersedia deretan kategori buku yang bisa digulir akses menuju halaman pencarian serta pintasan ke halaman profil. Jika pengguna memilih untuk mencari buku, mereka akan masuk ke halaman pencarian, mengetik judul atau kata kunci, menambahkan filter sesuai kebutuhan, lalu memilih salah satu hasil. Pilihan tersebut akan membawa mereka ke halaman My Book yang menampilkan detail buku. Dari halaman tersebut, pengguna bisa langsung membaca buku atau menekankan tombol kuis yang tersedia setelah membaca. Ketika kuis dipilih, pengguna diarahkan ke halaman kuis untuk menjawab pertanyaan terkait isi buku. Setelah selesai, hasil kuis tersebut ditampilkan pada halaman hasil kuis lengkap dengan skor dan reward berupa koin atau poin pengalaman. Dari sini, pengguna bisa kembali ke beranda atau melanjutkan membaca buku lain. Selain jalur membaca dan kuis, pengguna juga dapat mengakses halaman profil dari beranda. Pada halaman profil tersedia berbagai pengaturan seperti informasi pribadi, pilihan bahasa, notifikasi, pusat bantuan, manajemen waktu, hingga mode tidur. Semua jalur aktivitas tersebut akhirnya kembali ke beranda atau berakhir di titik akhir N yang menandakan pengguna telah menyelesaikan interaksi dalam satu sesi. Selanjutnya ke tampilan UI UX akan dijelaskan pada teman eh Di sini sudah saya. ada tampilan UI UX Kidokana. Kita bisa mulai. Lalu di sini jika kalian belum mempunyai akun, bisa pencet Get Start. Lalu bisa masukkan nama, umur, gender, dan nomor telepon orang tua. Setelah itu continue dan masukkan username yang kalian mau dan juga password. Klik continue, lalu klik here. Dan di sini kita bisa memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia. Lanjut, lalu kita akan diarahkan ke homepage. Di sini beranda terdapat daftar buku, cari, papan tingkat, dan teman. Lalu juga ada navbar di sini. Di sini kita coba untuk papan peringkat. Di sini papan peringkat ada nama. Lalu ada juga teman. Kita bisa lihat teman kita, siapa saja, daftar teman. Setelah itu kita bisa lihat lebih banyak buku di sini. Kita akan diarahkan ke buku saya.
Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian navbar. Silakan untuk Nindya. Oke, di sini ada bagian navbar, yakni cari. Oke, dicari ini ada button untuk mencari buku yang ingin dicari oleh user. Di sini juga ada buku-buku populer, pencarian terakhir, ke legenda. Oke, di sini ada beberapa pencarian terakhir seperti Kancil dan Buaya dan lain-lain. Kemudian ada buku paling populer, lihat semua mungkin. Oke, kita langsung ke bukunya aja. Putri Tidur. Nah, di sini ada tampilan buku dongeng Putri Tidur. Nah, apabila kita membacanya dengan sampai habis, kita bisa mendapatkan 2 poin. Kemudian dari 2 poin itu, kita bisa lanjutkan ke kuis. Untuk kuisnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Bisa ke back X. Ada halaman kuis, terdapat menu kategori seperti kuis petualangan, kuis hiburan, kuis komedi, kuis romansa, dan kuis fabel. Di mana setiap kategori tersebut akan mewakili buku yang memiliki jenis yang sama. Seperti jika buku tersebut memiliki jenis petualangan, maka dalam kuis juga akan masuk ke dalam jenis petualangan. Setelah memilih salah satu kategori, user dapat memiliki pertanyaan atau soal dengan buku yang telah dibaca dan akan terdapat 5 pertanyaan. Ketika user sudah mengerjakan seluruh pertanyaan tersebut, akan mendapatkan hasil dan setiap hasil tersebut dapat dilihat detailnya karena terdapat penjelasan mengenai jawaban yang benar tersebut. Jadi ada 5 soal, kita akan mengerjakan sampai selesai. Nah, kemudian kita bisa melihat ringkasan nilai atau ulangi kuis atau kita bisa lanjut. Coba untuk ringkasan nilai. Nah, jadi dari ringkasan nilai kita mengetahui benar dan salahnya dan serta penjelasannya. Bisa ke pertanyaan 3 atau ya, apa. Nah, seperti itu. Contoh di pertanyaan 1. Bisa kembali dan lanjut. Oke. Setelah itu dilanjutkan teman saya untuk ke profile. Terima kasih. Mungkin tambahan sedikit, di navbar ini juga ada fitur kuis, jadi kita bisa membuka kuis tidak dari buku saja, tapi bisa dari navbarnya. Nah, berikut ada kuis petualangan, hiburan, komedi, dan lain-lain. Oke, kita langsung ke profile. Nah, di profile ini ada beberapa fitur, yakni yang pertama ini ada leaderboard, total point, dan teman seperti yang dijelaskan di home tadi. Kemudian di sini ada pengaturan profile. Di pengaturan profile ini ada akun, isinya adalah personal informasi. Di sini kita bisa mengisi upload gambar, nama, jenis kelamin, usia, dan email. Kemudian di notifikasi, di pengaturan ada bahasa, notifikasi, dan bantuan. Nah, di bahasa ini ada 2 pilihan, yakni bahasa Inggris dan Indonesia. Kemudian di notifikasi ada beberapa fitur.
seperti reminder, kemudian pembaruan fitur, dan lain-lain. Oke, di bantuan ini ada kolom. Apabila user mengalami kesulitan, kita bisa mengisinya di sini. Oke, kembali. Nah, di sini juga ada manajemen waktu. Jadi, apabila anak-anak mau melakukan kegiatan di aplikasi ini, di sini juga ada mode tidur dan juga batas harian. Oke, kalau memang ingin melakukan logout dari akun, di sini juga disediakan fitur logout dan kembali ke halaman awal. Oke, mungkin cukup dari aplikasi kami. Saya kembalikan ke Mbak Amanda. Oke, terima kasih atas penjelasan tampilan dari awal hingga akhir. Eh, Menurut saya tampilan tersebut sudah oke, cukup oke. Jadi eh, tampilan dari kelompok tim kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.